Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Aryan Ponduru. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nias Raya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana cara mengelola data uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Uji reliabilitas. Nah, perlu kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas dapat diartikan sebagai keandalan atau ketepatan pengukuran yang dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Nah, uji reliabilitas ini juga berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian. Nah, syarat daripada uji reliabilitas ini itu alfa lebih besar dari F-tabel. Nah, catatannya juga data yang akan kita kelola itu adalah data yang sudah valid atau sudah dilakukan uji validitas. Nah, di sini telah saya muat suatu data yang sebelumnya sudah dilakukan uji validitas. Nah, langkah yang pertama sebelum kita masuk pada aplikasi SPSS, data ini kita blok semua ya teman-teman. Nih, terus kita salin, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, ini tampilan daripada aplikasi SPSS-nya teman-teman. Data yang kita salin tadi kita pastikan di sini. Untuk data yang kita salin tadi di Excel ya teman-teman, di data sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya kita klik variable view. Di variable view ini yang perlu kita lakukan adalah mengubah name ini menjadi X1, X2, X8, X9, dan X10. Nah, kemudian desimal ini di bawahnya ini kita ubah menjadi 0 semua ya teman-teman. 0. Oke. Setelah itu maka kita kembali ke data view-nya tadi. Nah, ini udah berubah ya data kita tadi karena ada beberapa yang kita ubah di variable view tadi. Sekarang kita masuk ke analyze. Nah, di analyze ini kita pilih scale. Nah, di scale ini teman-teman klik atau pilih reliabilitas analyze. Nah, ini dia teman-teman. Setelah teman-teman pilih, teman-teman harus pindahkan semua ini ke sebelah kanan. Di sini saya blok, terus saya pindahkan. Nah, udah kan? Terus kita perhatikan juga ada lagi perintah yang harus kita selesaikan di statistik reliability. Nah, di sini teman-teman harus pilih scale, terus untuk ANOVA table-nya ini dan continue. Setelah siap itu semua, maka kita oke kan. Nah, ini dia hasil daripada data yang dinyatakan tadi valid, di mana yang kita lakukan pada saat ini adalah uji reliabilitas. Nah, yang perlu kita perhatikan sini teman-teman adalah reliability statistiknya, yang dimana yang ada alfanya tadi. Nah, ini dia 0,005. Nah, untuk total respondennya atau angketnya itu 10. Nah, teman-teman nggak harus perhatikan ini di bawah ya, karena yang kita ambil atau yang kita perlukan di sini itu yang ada alfanya. Nah, sesudah itu teman-teman, maka teman-teman perlu ingat bahwa syarat daripada uji reliabilitas ini adalah alfa lebih besar dari R-tabel. Maka bisa kita tarik suatu keputusan di mana apa lebih besar dari tab. Nah, nilai daripada
alfanya tadi itu 0,005 lebih besar. Nah, untuk mengetahui nilai R-tabelnya, teman-teman bisa buka R-nya itu adalah 0,707. 0,707. Nah, kalau kita perhatikan di sini, data yang dinyatakan sebelumnya itu valid, itu masih belum valid teman-teman. Uji validitasnya ya, itu masih belum valid. Kenapa bisa kita bilang seperti itu? Karena hasil daripada uji reliabilitas tadi itu nilainya kurang dari 0,70 dari R-tabelnya. Nah, maka kita ambil suatu kesimpulan bahwa tidak ada hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 8. Nah, itu dia teman-teman tutorial cara penggunaan SPSS dengan melakukan uji reliabilitas. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.